وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد Sayyidil Arabi wal Ajam. Hadratal Muhtaramin, kepada para bapak alim ulama, wabil khusus beliau Kiai Abdul Muti yang saya hormati, senior saya Ustadz Muhammad Thohir yang saya hormati, kepada yang terhormat Ustadz Misbahul Anwar, Ustadz Hamzah, Haji Wawan Amsari, Abah Sulyadi, dan pimpinan saya di sebelah kiri saya ini Bapak Asmuin SPDI selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Mambal Ulum Gedangan. Semoga beliau diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Kepada yang terhormat warga RW 06 yang dipandegani oleh Om Jimmy CS. Muka-muka Om Jimmy CS warga RT RW 06 tahun depan bisa lebih meriah lagi. Nama organisasinya Akamsi. Singkatan apa Akamsi? Anak kampung sini. Yang dipandegani oleh diantaranya Dan Sipul. Tahun depan mugi-mugi anu dan gantungannya bukan hanya sayur, tapi bisa berbentuk sarung BHS. Siap. Yang terhormat kepada rekan-rekan tim Hadrah Pusat Al-Hidayah, semoga Majelis Al-Hidayah ini senantiasa oleh Allah dilindungi. Di malam yang ke-32 ini masih diberikan kelancaran, kesehatan, keistiqomahan. Khususnya operator handal kita Mas Imam beserta nyonya yang saya hormati, Pak Parkir yang dipandegani oleh Bang Marjoko beserta Bang Supii yang selalu setia menjaga motor kita. Hadirin hadirat tamu undangan Majelis Maulid Al-Hidayah yang berbahagia. Tabsen dice sumber nanas, suaranya mana sumber nanas? Terima kasih. Dari Pondok Nusantara mana? Nusantara. Terima kasih adik-adik. Pondok Al-Hikmah mana? Al-Hikmah. Dan Sipul Pondok Al-Hikmah ngacung. Pondok Al-Falah mana ini? Terima kasih semuanya yang hadir. Alhamdulillah di malam yang ke-32 kita masih bisa bersama-sama memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ke-30 di Masjid Al-Hidayah saya hadir beserta Pak Lurah Selamat Winari. Waktu itu senior saya Ustadz Muhammad Thohir yang menyampaikan mauidhah. Katanya beliau ini yang perlu diingat-ingat, kalau orang itu ingin bahagia dunia akhirat kuncinya gampang. Nek sebagai santri kudu nderek kiai. Kalau murid ikut taat kepada guru, istri taat kepada suami, rakyat taat kepada pemimpin. Wis niku wis penak uripe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di antara menuju kesuksesan kita dunia akhirat diantaranya adalah kita pada malam hari ini, bulan Maulid ini, berbondong-bondong bersama-sama melantunkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dalam rangka kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dunia akhirat.
setelah selama 32 malam panjenengan membaca wal sholawat, melantunkan mahabbah, ungkapan rasa cinta kepada Rasulullah melalui pembacaan sholawat. Dan di samping itu panjenengan semua diisi rohaninya, ditransfer ilmu oleh para kiai, para ustadz selama 30 malam ini. Apakah ada perbedaan? Apakah ada perubahan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada perubahan hubungan kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada perubahan hubungan kita terhadap sesama? Ini tanda tanya yang harus kita jawab bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Umpamane ngeten, wis sholawatan sekian hari kok uripe panggah pancet, ekonominya ya pancet, usahanya tetap tidak ada peningkatan, rumah tangga kok tambah kacau, dengan tetangga panggayok sing pancet gak nyopo ya gak nyopo, dengan suami ya gak harmonis. Nah, inilah bukan sholawatnya yang salah, bukan ngajinya yang salah. Kalau kita ingin mengadakan perubahan, hidup kita ingin berubah kepada yang lebih baik, di samping membaca sholawat, haliyah kita, perilaku kita perbaiki. Setuju? Setuju? Contoh seperti halnya yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan contoh yang harus kita teladani bagaimana kehidupan Rasulullah beserta keluarga. Kenangannya Sayyidah Aisyah, Bapak Ibu, kenangannya Sayyidah Aisyah dengan Nabi itu hanya ibadah. Ibadah dan ibadah. Muka-muka sing jadi istri-istri yang istrinya bapak-bapak ini melalui ngaji malam ini ada perubahan kepada suami. Allahumma. Kanjeng Nabi niku kalau Sayyidah Aisyah kenangannya hanya ibadah. Kana yaqumu fil lail hatta tatafattara qadamahu. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu tiap malam hanya sholat. Kenangannya sholat sampai kakinya Rasulullah itu bengkak. Sampai kita kan tahu istri Rasulullah itu yang paling cantik setelah Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Aisyah. Di antara 9 istri Nabi yang paling muda dan perawan itu Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin. Nah, Rasulullah punya istri cantik. Rasulullah itu dalamnya 8 meter. 8 meter masih ini ruang tamu dibagi dengan kamar dan dapur. Jadi nggak besar dalamnya Rasulullah. Sehingga kalau Rasulullah itu sholat malam, Bapak Ibu, sholatnya ya di kamar itu. Ya kalau kita sekarang kata pamuin nih, ruang di dalam rumah ada musolanya. Rasulullah buatan di sholat malam ya di kamar itu. Sehingga apa? Panjen Nabi tenang, Bojo ayu, ya, Pak Hamzah, bojo ayu. Sampai Rasulullah itu kalau sholat, kalau sujud, kadang kakinya Sayyidah Aisyah diselonjorkan. Kalau Rasulullah bangun diselonjorkan. Kalau Rasulullah sujud, kakinya Sayyidah Aisyah ini ditarik kembali. Karena satu kamar. Sekarang ya bojo ayu Pak Hamzah. Melumah dengar tawa duit pas sembayang. Kira-kira nek dan sipul iki sujud apa murep? Halo Bul. Dan sipul. Nek Kanjeng Nabi niku bojo ayu, Bu. Bojo ayu dan nggodho Sayyidah Aisyah niku. Nggih niki panjang kamarnya itu kecil. Jadi nek Rasulullah itu sujud, kakinya Sayyidah Aisyah niku ditarik. Nek Rasulullah itu bangun diselonjorkan kembali. Rasulullah itu saking khusyuknya sampai enggak eling apa pupu nggih ngarep enggak eling.
Aku kata Pak Sejai, Pak Abi iki. Ya gak bisa sujud, paling murep. Ini kenangan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Tapi bagaimana? Sayyidah Aisyah itu sabar menunggu. Ya Allah, yes namanya manusia. Sabar menunggu. Coba ibu-ibu Al-Hidayah, istri sudah siap, wis macak mantun Isa, pakai parfum, pakai make up. Rasulullah itu sholat terus. Nek cara sampean Bu, muring-muring napa mungker. Cara ibu-ibu Al-Hidayah mak-maki wis kadung macak kok ditinggal sembahyang mbek bojo. Ya paling geger Brontoyuda. Tapi Sayyidah Aisyah nih yang harus ditiru. Sikapnya Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah ini sangat lembut sekali, sangat mesra sekali. Fakultu lahu lima tasnau hada ya Rasulullah. Setelah Nabi sholat niku menjelang subuh, Kanjeng Nabi panjenengan niku sampun Nabi, sampun Rasul, panjenengan niku dosane dipun ngapunten kalian Allah. Kok jenengan niku tasik sholat mawon, kok tasik sembahyang mawon. Bahasanya sedai-sedai negur tapi dengan nada yang santun. Nah, niki ibu-ibu ngeten. Nek negur suami bahasanya yang siap. Biasanya ngoten Bu nggih. Nek bapak salah ya napa? Pak, pun ngoten. Betul. Nggih, nggih napa mboten? Sayyidah Aisyah mboten. Jawaban Rasulullah ya napa? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakuron. Aisyah, apakah aku tidak cinta, tidak senang dikatakan hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya seorang istri mengelola konflik dalam rumah tangga tetap dengan kepala dingin, tetap nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, istri dalam mengolah konflik dalam rumah tangga yang dipraktikkan oleh sahabat Nabi namanya Ummu Sulaim. Wonten sahabat Bu namanya Ummu Sulaim punya suami Abu Tolha. Abu Tolha ini sahabat senior, min akabiri sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik semangat. Abu Tolha ini gak ada garwa namanya Ummu Sulaim. Punya putra satu-satunya putra, anak semata wayang. Suatu ketika anaknya ini sakit. Yugane sinten? Sahabat Abu Tolha. Karena ada urusan keluarga, Abu Tolha harus musafir. Dek, anak kita sakit. Nggih Mas. Terus aku tak musafir sih Dek, muga-muga anaknya awak dhewe waras. Pun Abu Tolha berangkat. Ternyata apa yang terjadi Bu? Anak satu-satunya yang sakit ditinggal pergi oleh suaminya yang namanya Abu Tolha. Anaknya ini atas izin Allah meninggal dunia. Bayangkan ibu mama duwe anak situ manut guantang meninggal dunia. Ya napa rasanya? Sakitnya tuh di sih. Sakitnya tuh jelas perempuan biasanya nangis. Tapi lihat sahabatnya Rasulullah, Ummu Sulaim ini tidak nangis sekali sedikit pun. Bahkan dia berpikir, ya opo nek bojoku ki wangsul anaknya meninggal. Akhirnya apa? Menjelang Abu Tolha pulang ke rumah, Ummu Sulaim seorang istri yang solihah ini masak makanan yang luar biasa. Masak sate, masak soto, masak Siti barang. Pokoknya makanan enak-enak demi Mbak Siti. Terus setelah Abu Tolha datang, nih yang saya pelajaran di sini adalah cara mengelola konflik dengan suami. Muka-muka ditiru ibu-ibu sing Jamaah Al-Hidayah ini. Setelah niku
sahabat Abu Thalha wangsul kundur dugi wonten griya oleh Ummu Sulaim tidak dikasih tahu kalau anaknya sudah wafat dan sudah dikubur. Langsung disambut dengan mesra. Suamiku datang, alhamdulillah mah, jangan lupa saya mah. Pokoknya disambut dengan mesra. Sebelum suaminya datang, ini Ummu Sulaim sudah macak, wis glowing lah cara saya ini. Macak wis cantik, menor, glowing luar biasa demi menyenangkan suami karena punya putra satu-satunya meninggal dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus Said Abu Thalha niki datang makan, ditemani makan oleh istrinya Ummu Sulaim. Monggo Mas, dahar Mas. Makannya didampingi, disuapi. Terus pokoknya dikipasi, terus pokoknya istri solihah betul ini Ummu Sulaim niki. Setelah Abu Thalha ini makan kenyang, ya, diservis dengan bagus oleh Ummu Sulaim istrinya, Mas. Monggo dilem green. Kalau cara saiki cara bahasa kasar ya kelon dhisik. Wis singkat cerita masuk kamar wis ngono iku wis. Lun-bulun. Lun-bulun nggih. Setelah istrinya memuaskan suaminya, niki lho Bu, sing harus ditiru. Baru bilang, "Mas, ngapunten anak kita sudah meninggal dunia." Abu Thalha niki suaminya nggak jadi marah, nggak jadi susah. Dia ketawa. Ya Allah, Cik, sampean kok pintar menghibur saya. Seharusnya saya berduka atas kematian putra kita satu-satunya, tapi sampean pintar menghibur saya agar saya tidak berduka, agar saya tidak susah. Kok sampean keloni luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Hasil hubungan malam itu Bu, langsung oleh Allah diberikan kesuksesan. Artinya Ummu Sulaim langsung hamil. Setelah hamil, lahirlah bayi yang namanya Abdullah bin Abi Thalha. Dalam hadis ini diterangkan bahwa Abdullah ini nanti menjadi ulama besar. Dan Abdullah ini nanti punya putra 7. Berarti cucunya Abu Thalha lahir seorang ulama besar. Apa rahasianya? Niki Allahumma sholli ala Muhammad. Niki bapak-bapak, khusus bapak sing duwe program nambah anak, ibu-ibu sing nggak ada program nambah anak. Cak Imam nambah anak mau boten Cak Imam? Boten. Cak Said nambah anak mau boten? Niki resepnya. Kalau ingin anak cerdas, kalau ingin mempunyai anak cerdas, ingin menjadi ulama besar, orang besar, satu, saat hubungan podo karep. Napa? Podo karepe. Orang kayak bapak ibu biasa ku dadi. Ya wes, anake kongkon ngamarno al-kafirun bak gak gelem jotul-jotul, gak gelem nemu lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun wa la antum abdun ma abud, la ana abdu abdun. Gak ketemu lakum dinukum waliyadin. Niku nek hubungan suami istri podo karepe. Kalau jadi anak, ini anaknya akan cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti halnya putranya Abu Thalha, Abdullah. Artinya apa? Sebesar apapun masalah kita, konflik dalam keluarga, tetap kita harus nyambung kepada Allah dan Rasulullah. Nek masalah niku, masalah problem biasa, yang penting cara mengelola konflik kita harus bersandar kepada sunnah Rasulullah SAW. Muga-muga sedikit mau'idah niki bagi ibu-ibu selalu taat dan setia kepada suami, sehingga solawatan tiap malam ada perubahan. Suami juga begitu, selalu menghargai istri. Insya Allah nanti malam puncak yang ke-41 semua majelis jamaah majelis Al-Hidayah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan anak yang solihin solihat, semuanya mendapatkan
anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Moga bareng. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan shalihan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Al-afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan. Kami umumkan kotak amal malam hari ini masuk Rp1.179.500. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Monggo pulang lawan tertib. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Go hati-hati ya. Go. Hindi nga tadi. Ako lang sayo. Lagi lah cik situ. Iya mana? Oh, jadi simpangan.
Ini